Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta Kalyanamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana hari ini, Minggu tanggal 5 April 2026, yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Budi Studies. Izinkan saya, Luciana, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhammadesana dan para dana parami, serta ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu, Kalyanamita, mari kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang akan kita lakukan hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian Magga, Phala, dan Nibbana. Pada kelas Pariyati Sasana pagi hari ini, saya Dauke Minda akan membabarkan makna kata demi kata dari Brahma Jala Sutta dan komentarnya bagian ke-10, bagian menengah tentang sila bagian pertama. Sambil menunggu Kalyanamita lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 10.50 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi, agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS dengan tema Zaman Keemasan Kebajikan. Susunan acara terdiri dari permohonan sila, Dhammadesana, Sanggadana, dan peluncuran 4 buah buku karya Saya Dauke Minda, yaitu Owada Katha, kumpulan ceramah yang berisikan nasihat volume 4, Buddha Wangsa, garis silsilah para Buddha, bab kedua, Abhidhamma Wibawinitika, komentar Abhidhamma Tasanggaha, bab 1 dan bab 2. Untuk itu, Kalyanamita, mari kita saksikan bersama tayangan video singkat berkenaan dengan perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis berikut ini.
Acara ini disponsori oleh Kia Tenaga Integrated Cold Chain Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Live Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Live Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Live Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan. Eka Gata Sinergi Kabel menghadirkan dua lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern, dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDM. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan. Rating Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda. Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics. Mau kulit kamu makin hari makin cantik? Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revemoa Apari didukung oleh Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui 8 jenis sponsorship, yaitu Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3,
Panya, Samadi, Sakti, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada 24 Mei 2026. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 24 Mei 2026. Namun, Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Waisak di DBS. Dana sponsor, ucapan Waisak, dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim galang dana Waisak DBS dengan Saudara Budiman, Saudari Fili dengan cara scan barcode WhatsApp pada poster yang tertera pada layar saat ini. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Waisak DBS dapat dengan cara scan QR Code registrasi pada layar atau dengan menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman dan Saudari Fili. Selanjutnya, DBS membuka kesempatan bagi Kalyanamita untuk bergabung dalam tim Weawaca. Weawaca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan Dasa Punya Kirya Watu. Bagi yang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi Saudara Budiman Butopo dengan nomor HP yang tertera pada layar. Demikian pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kalyanamita yang berada di DBS, baik di ruang Damasala lantai 3 maupun lantai dasar, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam mode silent, serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Untuk yang bergabung lewat Zoom meeting, Kalyanamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas PS berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting online. Demikianlah tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menantikan kehadiran Yang Mulia Seado Keminda, marilah kita sejenak menenangkan dan memusatkan batin agar siap menyimak Dhamma Desana dengan penuh perhatian. Jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS. DBS menghimbau agar Kalyanamita yang hadir di DBS membawa tempat makan dan minum sendiri dalam rangka Go Green dan mengurangi sampah plastik. Jangan lupa untuk menghadiri perayaan Waisak DBS pada hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat bertempat di Damasala lantai 3 dan lantai 1 DBS.
Kepada Kalanamita, mari kita berdiri sambil beranjali untuk menyambut kehadiran Sayadaw Keminda. Wandami Sayadaw, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada Kalanamita dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila yang akan dibimbing oleh Sayadaw Keminda. Mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudara Ayung kami persilahkan. Wandami Sayadaw Keminda. Sukihontu. Selamat pagi Kalanamita semua. Mari kita semua beranjali dan penuh sada memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila yang dibimbing oleh Sayadaw Keminda. Bante Okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya melangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammaya cami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammaya cami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammaya cami anugahang katwa silang deta me bante.
ยะมหังวดามิตังวเดดา อามาบันเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ พุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิ 3 kali. Dutiampi Buddhang saranang gacchami Dutiampi Dhammang saranang gacchami Dutiampi Sanghang saranang gacchami Tatiampi Buddhang saranang gacchami Tatiampi Dhammang saranang gacchami Tatiampi Sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amabante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Micacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Micacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majja Pamadadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapatmadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Me punyang Idang me punyang Asawakaya Hotu Wahang hotu Idang me sila Idang me sila Nibanasa Pacayo Hotu Te saranena saha Pancasila Dhammang Sadugang Gatua Pamadina Sampateda. Amabante. Sadu Sadu Sadu. Terima kasih Bante.
Baik, sebelum kita memulai kelas, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Ya, seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, saya ingin menyampaikan ulang bahwa sesungguhnya dari niat saya sejak awal Pariyati Sasana ini hanya saya pakai sebagai media gitu, kelas untuk menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi sebenarnya saya prefer kayak membacakan apa adanya kitab suci begitu tanpa diolah-olah, karena pemahaman saya adalah atau keyakinan saya adalah bahwa Theravada ini saat ini masih berada di dalam tahap yang awal. Tahap yang awal yaitu menyampaikan apa yang ada di dalam kitab suci terlebih dahulu, ya. Baru kemudian kita harus mencetak gurunya. Ya, gurunya harus kayak tadi pagi saya sampaikan di Dana Makan Pagi. Step berikutnya setelah kita mendirikan nanti sekolahan tinggi ilmu kitab suci, step berikutnya kita harus benar-benar mencetak banyak guru yang terampil di dalam menyampaikan apa yang ada di dalam kitab suci. Nah, itu tahap kedua. Kalau menurut saya sekarang kita masih berada di tahap pertama, tahap pembangunan fondasi dari bangunan Theravada ini. Makanya kelas Pariyati Sasana ini sebenarnya didesain hanya untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kitab suci, walaupun tidak terhindarkan nanti ada saja saya akan mengelaborasinya di sana sini, begitu ya. Nah, kita masih di Brahmajala Sutta dan komentarnya. Ini sudah merupakan kelas yang ke-10, tapi kita masuk ke subtopik yang baru, yaitu bagian menengah, masih tentang sila, ya. Bahasa Palinya Majjhima Sila. Ini sila yang ada di bagian yang menengah, begitu. Untuk refreshing your memory, jadi ini adalah Buddha sedang menyampaikan bahwa biasanya orang-orang akan memuji Buddha hanya berdasarkan hal-hal yang remeh gitu. Jadi sila itu termasuk bagian yang sebenarnya menurut Buddha itu remeh. Dan nanti Anda akan tahu kenapa Buddha menganggap sila itu bagian yang remeh, ya. Nah, saya lanjutkan langsung saja masuk ke materi. Kita sampai di paragraf yang ke-11. Sementara beberapa pertapa yang dihormati, di sini ada sedikit editing dari saya, tetapi sebenarnya tidak hanya kata pertapa yang dicantumkan, melainkan sebenarnya ini kalau menurut saya harusnya mencakup apapun, siapapun, golongan masyarakat apapun yang hidupnya bergantung pada kemurahan hati dan belas kasih dari orang lain. Kayak biku seperti saya ini kan sebenarnya hidup saya tergantung pada kemurahan hati Anda, belas kasih Anda, ya kan? Nah, di zaman India juga banyak, tidak hanya pertapa yang hidupnya itu berdasarkan kemurahan hati dan belas kasih dari yang lain, dari umat, tetapi ada banyak, misalkan seperti yang sudah Anda kenal, bahkan di zaman Buddha Gautama itu ada 6 guru sektarian, ya, sering disebut sebagai 6 guru yang beraliran sesat. Kenapa beraliran sesat? Karena ajarannya membuat tersesat di dalam siklus kelahiran dan kematian. Kenapa membuat pengikutnya tersesat di dalam siklus kelahiran dan kematian? Karena ajarannya tidak membawa keluar mereka dari siklus kelahiran dan kematian. Kenapa begitu? Karena mereka masih punya pandangan salah.
Ada yang berpandangan salah tentang kekekalan, ada yang tentang nihilisme, ada yang tentang kekekalan parsial dan lain sebagainya. Nanti di bagian akhir sutta ini akan diajarkan. Jadi Anda nanti akan mulai mengenal 62 pandangan salah yang sering saya sebutkan itu apa saja di bagian akhir dari sutta ini, gitu ya. Nah, jadi beberapa pertapa tidak hanya berkenaan dengan pertapa, tetapi juga dengan para aliran-aliran agama di zaman Buddha dulu, gitu ya. Juga mungkin kan di zaman Buddha dulu itu di India sana itu mengenal sistem kasta kan. Dari 4 kasta juga ada satu kasta tertinggi itu yang dianggap sebagai kasta yang menjadi otoritas untuk masalah spiritual begitu. Nah, jadi di sini Buddha mengatakan sementara beberapa pertapa yang dihormati dan mereka itu lainnya yang tadi saya sampaikan tadi yang menikmati makanan-makanan yang dipersembahkan dengan keyakinan oleh umat atau pengikutnya, hidup sebagai orang yang terlibat dalam perusakan benih serta tanaman semacam ini. Jadi di sini Buddha sedang mengatakan bahwa ada saja pertapa dan yang lain-lainnya tadi itu yang hidupnya atas dasar belas kasih orang lain, mereka enggak bekerja, ya, tetapi perilaku moralnya sangat kendor, ya, silanya sangat kendor, akhlaknya sangat kendor, begitu, ya. Mereka terlibat dalam perusakan benih serta tanaman seperti tanaman yang berkembang biak dari akar, batang dan seterusnya, begitu, ya. Nah, sementara di sisi lain pertapa Gotama itu di bagian akhir abstain dari perusakan benih serta tanaman yang seperti itu tadi. Jadi pertapa Gotama berpantang untuk tidak melakukan perusakan benih dan lain sebagainya, termasuk kami para biku, karena itu akhirnya menjadi peraturan yang harus kami jalankan juga begitu, ya. Nah, jadi Anda melihat poin yang ingin disampaikan Buddha. Ada orang yang hidupnya bergantung pada belas kasih yang lain, tetapi mereka sembrono. Mereka mengelola kehidupannya dengan standar moralitas yang kendor, ya. Tidak melatih dirinya, tidak membersihkan dirinya, begitu ya. Kan sebenarnya begini loh, kenapa misalkan Anda sering mendengar sangga itu adalah ladang kebajikan yang paling subur, yang tiada taranya. Karena kan alasannya satu, sangga ini adalah merujuk kepada sangga yang sudah mencapai kesucian, ya, yang dimulai dari yang mulia Sariputta sampai di sangga-sangga di zaman ini yang sudah mencapai kesucian. Karena semua kebaikan muncul dari sangga, makanya sangga disebut sebagai ladang kebajikan yang tiada taranya. Semua kebaikan muncul dari sangga itu apa? Anda mengerti cara berdana yang baik dan benar dari siapa? Dari Buddha, yang kemudian sangga mengajarkannya, ya. Anda mengetahui pentingnya menjaga sila dari mana? Dari Buddha yang kemudian disampaikan oleh sangga, melalui sangga, ya. Anda tahu sekarang cara bermeditasi yang benar dari siapa? Dari sangga, ya. Nah, atas dasar itu makanya sangga disebut seperti itu tadi, ya. Di sutta yang lain juga dikatakan ada persembahan yang paling tinggi nilainya, ya kan. Kalau di sutta tersebut itu kira-kira begini, kalau Anda mempersembahkan satu piring makanan kepada binatang, maka buahnya akan Anda nikmati hingga 100 kelahiran ke depan. Kalau Anda mendanakan satu piring yang tadi itu, yang Anda tidak Anda danakan kepada binatang, tapi kali ini Anda tidak danakannya kepada binatang, melainkan Anda danakan kepada manusia tapi yang tidak bermoral, yang tidak berakhlak, itu buahnya akan bisa Anda nikmati selama 1000 kali kelahiran ke depan gitu. Tapi kalau satu piring makanan ini Anda danakan kepada manusia biasa yang bermoral, buahnya lebih besar lagi. Efek potensi untuk menghasilkan buahnya lebih panjang dan lebih superior lagi. Singkat cerita, akhirnya kalau Anda danakan kepada seorang sotapana, buahnya udah waduh, nggak bisa dihitung lagi, apalagi ke anak sakadagami, anagami, arahat atau Buddha gitu, ya. Nah,
Poinnya di sini sekarang adalah bahwa kalau ini menurut saya ya, kalau kami ini hidupnya ini bergantung pada kemurahan hati Anda dan welas asihan Anda, maka saya mempunyai kewajiban untuk melatih diri, mendisiplinkan diri saya, menjaga sila saya, kemudian juga terus tekun berlatih meditasi, membersihkan hati ini supaya saya ini bisa menjadi ladang yang subur bagi siapapun yang ingin menanam benih kebajikannya kepada saya. Jadi ada tanggung jawab yang harusnya ini juga sebagai timbal baliknya begitu. Ya. Nah, tetapi di sini Buddha mengatakan, oh ternyata ada beberapa pertapa dan yang lain-lainnya tadi yang hidupnya bergantung pada orang lain, makan dari makanan yang dipersembahkan oleh orang lain, tetapi mereka tidak memiliki standar sila yang baik, melakukan perusakan benih dan lain-lain gitu ya. Nanti akan ada juga yang lainnya yang akan disampaikan oleh Buddha. Nah, saya bacakan dulu ya penjelasan kitab komentarnya. Yang dipersembahkan dengan keyakinan artinya makanan-makanan yang dipersembahkan dengan mempercayai adanya hukum karma dan buahnya. Kan biasanya Anda, kayak tadi Anda yang datang di dana makan pagi buat saya tadi, untuk saya tadi, kan Anda percaya hukum karma kan, maka Anda melakukannya ya. Dia juga percaya bahwa ada dunia ini dan juga dunia yang lain gitu. Artinya Anda percaya bahwa hidup tidak hanya yang sekarang, ada dunia yang lain, ada dunia yang berikutnya setelah kelahiran atau kehidupan kita yang kali ini gitu ya. Jadi artinya adalah makanan-makanan yang tidak dipersembahkan oleh mereka, oleh orang-orang dengan berpikir, oh orang ini adalah kerabat saya, bukan yang ini maksudnya. Kan Anda juga sering kan, kalau kerabat Anda datang ke rumah, Anda menyiapkan makanan. Bukan yang ini. Ini adalah dana dari umat yang bukan kerabat kepada para pertapa dan lainnya yang saya sebutkan tadi. Termasuk juga sebenarnya kepada para biku. Tetapi kan di sini para biku dikecualikan karena kan Buddha tadi menetapkan peraturan disiplin bahwa kami tidak boleh melakukan perusakan begitu. Ya, karena itu bukan merupakan standar etis yang baik itu ya. Nah, atau orang ini adalah teman saya maka saya nyiapin makanan, bukan yang seperti ini ya. Jadi ini adalah makanan yang mirip Anda ketika Anda berdana makan pagi dan siang kepada sangga gitu. Atau orangnya berpikir bahwa saya akan persembahkan makanan ini semoga dia akan membalas perbuatan saya ini ya dengan balasan yang lain kayak misalkan diberi pekerjaan kayak atau apa, atau mungkin menjadi bersahabat dan lain sebagainya, bukan karena motif-motif yang keduniawian seperti itu ya. Atau untuk balas budi, perbuatan ini saya lakukan karena dia sebelumnya juga melakukannya pada saya, bukan ya. Jadi sesungguhnya makanan yang dipersembahkan seperti itu adalah makanan yang tidak dipersembahkan atas dasar keyakinan atau iman ya, atau sadda ya. Sebenarnya sadda itu juga iman artinya, cuman saya iman udah dipakai sama yang lain, ya udahlah kita pakai ya, jadi kita pakai keyakinan aja gitu. Jadi di masa itu sebenarnya pertimbangan saya lebih begini sih, kalau kita pakai bahasa yang sama nanti orang yang membaca kitab suci kita memahaminya maknanya sama juga dengan yang lain gitu, padahal kan beda ya, makanya saya bedakan gitu. Selanjutnya jadi di masa itu ada orang-orang baik, para pertapa ataupun yang kelompok-kelompok lainnya yang tadi saya katakan, yang hidup dengan bergantung pada kemurahan hati pengikutnya. Mereka ini menikmati makanan-makanan yang dipersembahkan dengan keyakinan, dan mereka ini juga mengenakan jubah-jubah ya. Jadi pemakaian jubah itu tidak monopoli para biku saja. Mereka memanfaatkan tempat-tempat tinggal dan menikmati obat yang dipersembahkan oleh pengikut-pengikutnya. Nah, tapi mereka ini terlibat dalam perusakan benih serta tanaman seperti tadi gitu. Artinya silanya tidak baik, tidak memiliki standar moralitas yang baik. Ya, nah sementara di sisi lain pertapa Gotama berhenti ya dari perbuatan seperti itu atau berpantang gitu. Ya.
Saya sempat ya. Oke, tapi ini sangat teknis sih. Jadi kalau di dalam winaya itu sebenarnya perusakan tanaman itu adalah pelanggaran peraturan pacitya gitu. Tapi kalau perusakan benih itu di sini dukata, itu perbuatan. Ini sangat teknis winaya, jadi tidak relevan untuk Anda ya. Kita lanjutkan saja. Sementara beberapa pertapa yang dihormati, yang menikmati makanan-makanan yang dipersembahkan dengan keyakinan, hidup sebagai orang-orang yang terlibat dalam penggunaan barang-barang yang disimpan semacam ini, yaitu makanan simpanan, minuman simpanan, pakaian simpanan, kendaraan simpanan, tempat tidur simpanan, wewangian simpanan, dan bahan simpanan. Pertapa Gotama abstain dari penggunaan barang yang disimpan semacam itu. Biku pun juga begitu. Kita tidak menyimpan makanan, tidak menyimpan minuman gitu ya. Walaupun ada kadang di dalam teks itu juga dikatakan kalau seorang biku menyimpan makanan selama itu bukan untuk dirinya sendiri, itu diperbolehkan. Jadi menyimpan mungkin nanti ada tamu gitu ya, itu diperbolehkan begitu. Tapi kalau menyimpan untuk dirinya sendiri itu tidak diperbolehkan. Walaupun ada benda-benda obat-obat tertentu yang bisa disimpan selama 7 hari gitu ya, yang diizinkan oleh winaya, tapi itu kembali lagi itu tidak berlaku untuk semuanya gitu. Nah, tidak menimbun harta, ini artinya seorang biku tidak melakukan itu, penimbunan itu tidak kami lakukan gitu ya. Penggunaan barang-barang yang disimpan berarti penggunaan barang-barang yang ditimbun dan tidak digunakan pada hari kedatangannya itu. Ya, sehubungan dengan hal tersebut analisisnya ada 2, yaitu dengan menggunakan winaya dan dengan menggunakan praktek pengikisan kotoran batin. Penjelasan yang berdasarkan winaya harus dipahami sebagai berikut. Makanan apapun yang diterima hari ini dan disimpan pada hari berikutnya itu pelanggaran. Ya, disimpan untuk pemakaian di hari berikutnya itu adalah pelanggaran. Ya, karena penikmatan makanan pelanggaran kalau si bikunya tadi menikmati makanan itu tadi. Tapi kembali lagi kalau disimpan untuk orang lain tidak masalah. Ya. Akan tetapi memberikan makanan yang telah diperolehnya sendiri kepada para calon biku, kepada samanera, dan meminta makanan yang telah diperoleh tersebut disimpan oleh samanera tersebut, maka makanan itu layak untuk dimakan pada hari kedua. Jadi maksudnya ini makanan sudah diberikan kepada samanera gitu, tapi samaneranya menyimpannya gitu ya, bukan diatur oleh bikunya begitu. Nah, maka ini kalau besoknya kok dipersembahkan lagi kepada para biku, ya ini sah. Gitu. Kan bukan bikunya yang nyimpan gitu ya. Nah, namun hal itu bukanlah praktek pengikisan kotoran batin, tapi itu bukan praktek untuk mengikis kotoran batin gitu ya. Perihal minuman simpanan pun metode inferensialnya hanya seperti itu, sama seperti itu. Sehubungan dengan hal tersebut, minuman itu di sini artinya adalah 8 macam jus, yaitu jus mangga dan lain-lain, dan jus-jus yang sesuai dengan 8 macam jus tersebut. Ketetapan jus telah dijelaskan di dalam komentar winaya yang namanya Samanta Pasadika. Perihal pakaian simpanan, ketetapannya harus dipahami sebagai berikut. Menyimpan pakaian yang tidak ditentukan dan tidak diberikan. Pakaian menyebabkan pelanggaran praktek pengikisan kotoran batin, artinya ini hanya akan menguatkan kotoran batin. Pakaian di sini mencakup jubah-jubah bagi para biku ya. Nah, para biku juga tidak seperti itu. Jadi kita itu punya jumlah maksimal yang boleh kita miliki. Jubah itu gitu ya, yang kemudian kita harus membuat determinasi gitu, aditana bahwa ini jubah ini akan kami pakai gitu. Jadi kita tidak boleh memakai sembarangan begitu ya. Nah, tetapi aliran-aliran pertapa yang disebutkan Buddha di luar agama Buddha tadi itu tidak mempraktekkan hal yang seperti itu, mereka menimbunnya begitu ya. Nah, saya lanjutkan.
Akan tetapi secara non metaforis, ya, jadi ini secara strictly speakingnya gitu, seorang biku haruslah menjadi orang yang puas hanya dengan 3 jubah. Begitu memperoleh jubah yang keempat, dia harus memberikannya kepada yang lain, atau dia abandon, dia lepaskan kepemilikannya. Ini bukan milik dia, begitu. Jika seorang biku ingin memberi kepada seorang biku tertentu yang dia tidak bisa memberikannya karena biku yang dia ingin beri tersebut pergi untuk belajar Pali atau belajar Atthakatha, ini lihat nih, ini teksnya ada kayak gitu loh, bahwa itu tradisi biku di zaman dulu belajar Pali dan Atthakatha, ya. Begitu biku tersebut datang maka dia harus memberikannya. Jadi ini kalau saya bermaksud mau memberikannya kepada samanera atau bante lain yang tinggal di DBS, tapi dia sedang sekolah nih, kayak saya punya murid sedang sekolah di Myanmar saat ini kan, padahal saya udah bertekad ini jubah ini saya berikan ke dia gitu ya. Ya saya harus tunggu dia sampai pulang, nanti ketika dia pulang juga saya harus memberikannya karena sudah ditekadkan. Nah, demikianlah disiplin yang ditetapkan oleh Buddha kepada kami, begitu, ya. Tidaklah pantas untuk tidak memberikannya. Jadi walaupun katakanlah ini murid saya ini pulangnya mungkin 5 tahun lagi, saya nggak boleh memberikannya kepada biku yang lain atas jubah yang sudah saya tetapkan, saya tekadkan akan saya berikan kepada dia tadi, gitu, ya. Namun ketika kain untuk jubah sedang tidak mencukupi dan ada harapan untuk memperoleh kain baru yang lain di masa depan, maka kain atau jubah tersebut dapat disimpan untuk waktu yang diperbolehkan, yaitu 1 bulan lamanya. Nah ini juga peraturannya. Ya. Ini di sini sangat teknis semuanya sih. Jadi intinya hanya menyampaikan bahwa di dalam praktek di dalam Buddha Sasana ini, Buddha mengajarkan praktek bahasa Indonesia asketis. Anda tahu nggak asketis itu? Kayak praktek kesederhanaan gitu ya, lebih ke kesederhanaan ya bagi dirinya sendiri begitu. Jubah tidak boleh ditimbun, makanan tidak boleh ditimbun dan lain sebagainya gitu kan. Begitu. Akan tetapi tidaklah pantas untuk menyimpan jubah tadi dengan berpikir ketika jubah yang dipakai ini usang, dari mana saya akan mendapatkan jubah seperti ini lagi, makanya saya simpan. Nggak boleh juga, ya nggak boleh gitu. Jadi ini adalah penyimpanan dan juga pelanggaran praktek pengikisan kotoran batin ya. Jadi karena hanya akan memperkuat kotoran batin. Perihal kendaraan simpanan artinya harus dipahami dengan cara yang seperti itu. Kendaraan di sini berarti tandu, kereta kuda, pedati, kereta beratap, pelangkin bahasa Indonesia pelengkuin ya, pelangkin, dan kursi sedan. Kursi sedan kayak apa ya? Mirip tandu mungkin ya, atau apa ya? Demikianlah arti kendaraan itu kan karena mencakup di zaman Buddha. Buddha tidak melakukan penimbunan itu gitu ya. Jadi itu juga bukan kendaraan seorang biku. Akan tetapi sandal benar-benar merupakan kendaraan seorang biku gitu ya. Sesungguhnya 2 pasang sandal paling banyak itu pantas bagi seorang biku, yaitu sepasang sepatu untuk pergi ke hutan dan sepasang lainnya untuk diinjak setelah mencuci kaki. Begitu mendapatkan sandal ketiga, seorang biku harus memberikannya kepada biku lainnya. Sudah barang tentu tidaklah pantas untuk menyimpannya dengan berpikir ketika sandal ini usang, dari mana saya akan dapat lagi, makanya lebih baik disimpan. Itu nggak boleh. Ini adalah penyimpanan dan penyimpangan, pelanggaran dan juga bukan praktek pengikisan kotoran batin. Perihal tempat tidur simpanan juga sama seperti itu. Di sini arti dari tempat tidur adalah dipan. 2 dipan paling banyak itu pantas bagi seorang biku, yaitu 1 dipan di dalam ruangan dan 1 dipan lainnya di tempat untuk menghabiskan hari. Ya, maksudnya ini bukan di dalam kuti, tapi di luar, gitu ya. Untuk menghabiskan hari di sini artinya bisa untuk bermeditasi, bisa untuk menerima umat, ya, dan lain sebagainya. Begitu mendapatkan lebih dari itu, maka dia harus memberikannya kepada biku lain atau kepada kelompok biku. Ini adalah penyimpanan dan juga ini adalah penimbunan dan juga pelanggaran praktek pengikisan kotoran batin.
Perihal wewangian simpanan artinya harus dipahami dengan cara itu juga. Jadi bila ada penyakit seperti gatal-gatal kudis, penyakit kulit dan sebagainya, wewangian-wewangian itu pantas bagi para biku ya, misalkan untuk dijadikan obat ya. Kan ada kan wewangian tertentu itu yang bisa untuk menghilangkan gatal itu kayak apa itu? Kayu putih, minyak kayu putih ya. Itu bisa loh untuk gatal-gatal gitu. Kalau digigit serangga gitu. Wewangian-wewangian tersebut sebaiknya dibawa ke pekerjaan pengasapan wihara serta pembuatan pencetakan pembuatan pintu-pintu ya. Jadi wewangian itu kalau di zaman sekarang ya dupa ya. Kalau orang Jawa biasanya itu pakai kemenyan. Saya dulu kalau di hutan pakainya kemenyan. Bukan untuk dukun loh, itu bukan. Jadi itu untuk menghilangkan bau-bau nggak sedap aja. Karena kan di hutan tuh kadang baunya kurang sedap ya, kayak bau nggak sehat gitu kan. Jadi kalau kita bakar kemenyan itu harum gitu ya. Udaranya juga terasa jadi lebih segar, menghirupnya enak gitu ya. Nah, kan apalagi kalau hutan itu ada yang hutan lembab. Nah, kalau yang hutan lembab itu kan bau udaranya kurang sehat begitu. Jadi kalau dibakarin kemenyan itu jadi menghirupnya jadi plong gitu. Ya. Dulu saya koleksi itu kemenyan itu. Maksudnya ya begitu di dalam hutan kita harus punya kemenyan yang cukup gitu. Karena harus bakar-bakar, sering bakar-bakar kan. Bukan untuk mengundang makhluk halus. Bukan, tapi ada si dukun-dukun itu memanfaatkan kemenyan untuk mengundang makhluk halus, dan banyak orang juga memahami kemenyan memang untuk mengundang jin, setan, makhluk halus begitu, gitu, ya. Tapi tidak, kalau saya menginterpretasikannya ini adalah untuk menghilangkan bau yang tidak sedap di tengah hutan. Gitu. Saya lanjutkan. Nah, tetapi wewangian yang tadi tidak pantas kemudian kalau seorang biku menyimpan dengan berpikir untuk nanti siapa tahu ada yang kena penyakit lagi gitu. Jadi itu termasuk penimbunan yang tidak diizinkan gitu. Sisa wijen, nasi dan lain-lain harus dianggap sebagai bahan. Tadi kan nggak boleh menimbun bahan, berarti juga tidak boleh menimbun wijen, beras ini harusnya ya, bukan nasi gitu. Tidak boleh menimbun wijen dan juga sorry sebentar ya. Oke. Jadi seorang biku tidak boleh menimbun wijen, tahu ya wijen ya, bebijian ya, kemudian beras dan lain-lain ya. Jadi penjelasannya begini, setelah meminta seseorang membawa wijen, beras, kacang hijau, kacang, buah kelapa, garam, ikan, daging kering, sepansi minyak samin, minyak wijen, molase, dan lain-lain, seorang biku di dalam sasana Sang Buddha, artinya kami-kami ini kemudian menyimpannya. Setelah menyuruh samanera untuk memasak bubur nasi pagi-pagi sekali di musim hujan, biku tersebut makan dan mengirimkan seorang calon biku dengan berkata, atau seorang samanera dengan berkata, "Wahai samanera, sulit untuk masuk ke desa karena airnya berlumpur. Pergilah ke keluarga A dan informasikan kedudukan saya di wihara. Bawalah dadih dan lain-lain dari keluarga A tersebut." Ketika para biku berkata, "Wahai Tuan yang mulia, apakah Anda akan memasuki desa tersebut?" Dia berkata, "Wahai teman-teman, desa itu sekarang sulit dimasuki." Para biku tersebut berkata, "Baiklah wahai Tuan yang mulia, Anda tetap di sini saja, kami akan mencari dan membawa makanan derma." Kemudian setelah membawa dadih dan lain-lain, calon biku pun menyiapkan makanan derma dan kari lalu mempersembahkannya. Ketika sedang makan makanan tersebut, para pelayan awam mengirim makanan derma.
Biku tersebut makan makanan derma yang paling lezat dari makanan yang dikirim oleh mereka. Lalu para biku yang lain datang dengan membawa makanan derma. Biku tersebut tetap makan makanan derma yang paling lezat dari makanan yang dikirim tadi gitu ya. Sembari kemudian meregangkan lehernya. Nah, itu tidak pantas dilakukan oleh para biku gitu ya. Jadi ini hanyalah praktek yang akan menguat atau memperkuat kotoran batin gitu. Nah, bahkan dikatakan selama 4 bulan dia begitu itu. Jadi keserakahannya muncul gitu. Jadi biku yang seperti itu dikatakan sebagai biku yang hidup dari mata pencaharian orang kaya. Oh, ini hanya istilah. Jadi dia ini disebut sebagai biku yang hidup dari mata pencaharian orang kaya yang buta dan tidak menjalani cara hidup seorang biku. Jadi dia sebenarnya bukan biku gitu, ya, karena tidak menjalankan winayanya secara baik, itu dengan baik. Gitu. Akan tetapi bahan yang sebanyak itu tadi itu pantas untuk disimpan di tempat tinggal seorang biku demi para perampok yang datang pada waktu yang tidak tepat, yaitu 1 tabung beras, segumpal molase dan minyak samin tadi gitu. Jadi kalau disimpan hanya dengan niat kalau ada orang yang butuh bahan makanan atau minyak samin dan lain sebagainya, udah ambillah ini gitu. Itu enggak apa-apa begitu. Oleh karena ketika tidak mendapatkan keramahan materi sebanyak itu, para perampok bisa saja kemudian merampas nyawanya. Oleh karena itu, jika tidak ada bahan sebanyak itu, maka untuk meminta dibawakan bahan tersebut dan menyimpannya itu diperbolehkan. Ya, paham ya? Selama itu untuk orang lain itu diperbolehkan. Selain itu, pada saat sedang sakit, bahan tertentu di dalam bahan ini diperbolehkan dan pantas untuk memakan sendirian bahan yang diperbolehkan tersebut. Jadi kalau bikunya itu sedang sakit, memang ada kelonggaran dalam peraturan winaya. Sebagai tambahan, bagi seorang biku yang menyimpan banyak bahan di dalam kapya kuti pun tidak disebut penyimpanan. Jadi biasanya di dalam sebuah wihara itu ada yang disebut kapya kuti. Kapya kuti ini adalah kayak gubuk, kayak bangunan atau ruangan, atau seringkali hanya meja besar gitu, yang dipakai untuk menyimpan barang-barang kebutuhan biku, ya, yang dianggap ini menjadi sah untuk dipakai, tapi berdasarkan nanti peraturan winaya yang sudah diatur di dalam Winaya Pitaka. Jadi misalkan ada jubah yang berlimpah gitu ya, kemudian biku biasanya akan menyerahkannya kepada, kalau ada kapia, umat perumah tangga yang menjadi kapia akan diserahkan kepada kapia, kalau tidak mungkin kepada samanera gitu, dan kemudian samaneranya itu akan menyimpannya di kapia kuti tadi. Ini tempat menyimpan barang-barang kebutuhan pokok biku, ya, jubah, obat-obatan, ya. Kan kita hanya punya 4 kebutuhan kan, selain tempat tinggal berarti 3 lagi, yaitu jubah, obat-obatan dan makanan gitu, ya. Sehingga kalau disimpan di kapya kuti seperti itu, maka barang-barang tadi menjadi sah untuk dipakai. Tapi tidak ditimbun ini berarti, ya kan? Selain itu tidak ada yang namanya bahan apapun di antara 1 tabung beras dan lain-lain atau sepotong kain sepanjang 4 hasta yang disimpan oleh sang Tathagata dengan berpikir bahan ini akan menjadi milikku hari ini atau bahan ini akan menjadi milikku besok. Itu enggak. Jadi itu penimbunan kalau dilakukan gitu. Paragraf berikutnya. Sementara beberapa pertapa yang dihormati, yang menikmati makanan-makanan yang dipersembahkan dengan keyakinan, hidup sebagai orang-orang yang terlibat dalam kunjungan pertunjukan semacam ini, yaitu menonton tarian, nyanyian, permainan alat musik, sandiwara panggung, penuturan dongeng, musik tangan, simbal, drum, karya seni, hiburan akrobatik, permainan dengan tulang-tulang kerabat yang sudah meninggal dan seterusnya nanti, itu pun kami tidak melakukannya gitu ya. Sang Buddha abstain dari itu semua ya. Perihal kunjungan pertunjukan artinya harus dipahami seperti ini. Tarian ini mencakup tarian apapun, jenis tarian apapun. Bahkan seorang biku yang sedang berjalan-jalan di
jalan tidak pantas untuk menjulurkan lehernya dan melihat tarian ini. Paham ya? Jadi ada seorang biku sedang berjalan di jalan, kemudian di lapangan di sebelahnya itu sedang diadakan misalkan festival atau pesta apa namanya itu? Pesta pasar malam gitu ya. Nah di sana ada nyanyian atau pertunjukan. Bagi kami tidak boleh kita bahkan kayak melirik, menengok, menjulurkan leher untuk melihat apa itu, gitu nggak boleh. Pelanggaran, ya, itu pelanggaran. Meskipun demikian, kepastian yang terperinci di dalam teks tentang tarian ini harus dipahami hanya dengan cara yang telah dikatakan di dalam komentar Winaya yang namanya Samanta Pasadika. Dan sebagaimana di dalam teks tarian ini, demikian pula kepastian yang rinci di dalam semua term sutta yang berkaitan dengan aturan pelatihan harus dipahami hanya dengan cara yang telah dikatakan di dalam komentar Winaya tadi, ya. Mulai sekarang dan seterusnya, kami akan menjelaskan hanya perbandingan arti dan tata bahasanya di sana-sini dengan tanpa mengatakan sebanyak itu tadi. Nggak perlu panjang lebar, itu maksudnya gitu. Jadi sandiwara panggung itu berarti pertunjukan teater, gitu ya. Penuturan dongeng berarti penuturan dongeng seperti ada sih sebenarnya di kitab disebut salah satu cerita begitu, tetapi saya nggak sebutkan di sini ya, karena ini masih berkaitan ya, demi rasa hormat kita kepada yang lain gitu. Jadi penuturan dongeng artinya penuturan dongeng apapun ya. Kalau di budaya Jawa juga ada kan, orang tuh di dalam malam-malam tertentu bisa berkumpul di lapangan semalam suntuk untuk mendengarkan pertunjukan. Penuturan dongeng tadi itu, untuk mendengarkan itu bisa semalam suntuk loh, sampai matahari terbit loh. Saya kadang dulu waktu kecil kalau diajak oleh orang tua saya itu, yang saya kagumi itu si penutur itu kok ya kuat ya. Itu kan mulainya mungkin jam 8 udah pada siap-siap begitu, sampai bisa benar-benar kayaknya dini hari lah ya itu ya. Kuat loh, kuat berjam-jam kan itu kan ya. Terus belakangan kebetulan salah satu om saya itu ada yang begitu, bukan profesi sih, dulu dia suka, kemudian sekolah, kemudian suka pentas begitu, gitu. Katanya itu ada prosesi tertentu, karena kan si penutur itu kalau mau pentas dia memakai pakaian Jawa itu loh. Anda tahu nggak pakaian Jawa yang pakai kayak batik-batik itu loh, yang atas bawah gitu, yang atasnya beskap atau apa, yang bawahnya itu rapat banget loh itu. Wah itu rapat itu. Dan memang kalau mau ke toilet susah loh itu. Nah katanya si om itu tadi katanya sebelum pentas dia melakukan beberapa ritual itu beberapa hari sebelum pentas supaya dia bisa menahan itu untuk tidak pergi ke toilet selama pertunjukan berlangsung gitu. Gitu ada ritualnya katanya gitu. Ya. Nah tetapi sekarang di dalam teks ini kita dikatakan bahwa hal itu bagi biku tidak boleh ya. Saya lanjutkan. Seorang biku tidak pantas untuk pergi ke tempat dimanapun penuturan dongeng tersebut disampaikan atau diceritakan ya, jadi tidak pantas gitu. Tetapi kalau misalkan Anda tidak tahu, seorang biku mau pergi ke, atau beginilah dalam konteks yang lain, umat Anda di hari Uposatha Anda mempraktekkan 8 sila kan, ya. Salah satunya mungkin Anda berpantang untuk mendengarkan musik dan lain sebagainya, itu ya. Nah terus ketika Anda pergi ke suatu tempat, tiba-tiba Anda masuk ke ruangan dan di dalam ruangan itu ada musik sedang di setel begitu. Ya Anda tidak melakukan pelanggaran selama Anda kemudian tidak berminat untuk mengikutinya, meneruskan pendengaran Anda tadi gitu ya. Nah sama biku juga begitu, kalau dia masuk ke satu tempat kok ternyata ada seperti itu, ya itu bukan pelanggaran asal dia kemudian tidak meneruskannya begitu. Saya lanjutkan. Musik tangan berarti gong ya, simbal. Beberapa guru menyebutnya juga sebagai suara simbal.
Simbal, tapi di sini di dalam kitab suci disebut sebagai gendang besar kata. Beberapa guru menyebutnya juga sebagai sesuatu yang bisa membangkitkan mayat dengan mantra. Jadi di zaman India juga ternyata ada budaya yang mereka percaya bisa membangkitkan mayat ya kalau dibacakan mantra tertentu dan dibunyikan simbal-simbal tadi, gendang-gendang besar tadi gitu. Ya. Menarik sih sebenarnya kalau kita membaca kitab suci itu, kita kadang kayak saya itu kadang jadi bisa membayangkan, oh di zaman India dulu ada begitu ya. Karena memang pada dasarnya sejak kecil saya itu suka sejarah-sejarah kuno gitu. Ya sejarah, sangat suka sejak mulai pertama bisa membaca. Jadi baca-baca buku sejarah itu seneng saya itu. Saya lanjutkan. Drum berarti drum yang berbentuk tabung persegi panjang. Beberapa guru menyebutnya sebagai suara drum terbuka. Karya seni berarti liukan penari-penari ya, goyangan penari-penari ya yang membuatnya menjadi terlihat indah ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa beberapa pertapa dan aliran-aliran yang lain yang tadi di awal saya sebutkan, yang dihormati, yang menikmati makanan-makanan yang dipersembahkan dengan keyakinan, hidup sebagai orang-orang yang terlibat dalam pertunjukan-pertunjukan seperti itu tadi. Masih seneng nonton yang seperti itu gitu. Definisi lainnya hiburan di sini berarti permainan bola besi. Beberapa guru juga menyebutnya sebagai permainan air, para paria. Paria itu sering diterjemahkan sebagai orang buangan, orang sampah, manusia sampah gitu. Tetapi kalau saya melihat definisinya itu paria itu orang yang berada di luar 4 kasta gitu. Ya, makanya kata paria itu benar sih. Ternyata ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dia tidak masuk dalam kasta Brahmana di zaman Buddha dulu, Ksatria, Waisya, Sudra gitu. Dia di luar itu katanya gitu. Nah, hiburan kembali tadi permainan air para paria sambil mencuci serat rami yang sudah dijemur. Jadi katanya orang-orang paria tadi kalau di pinggir sungai sambil mencuci serat rami ya, kemudian menjemurnya itu sambil melakukan permainan bola besi tadi gitu. Akrobatik berarti permainan yang dengan cara mengangkat bambu, akrobat ya. Permainan dengan tulang-tulang kerabat yang sudah meninggal berarti permainan yang dimainkan dengan tulang belulang kerabat yang sudah meninggal, yang sudah dicuci. Dikisahkan di beberapa provinsi di zaman dulu di India, orang-orang tidak membakar kerabat-kerabat yang sudah meninggal. Mereka hanya mengubur dan menaruh mayatnya. Kita ada yang menaruh mayatnya di atas tanah gitu ya. Anda pernah nggak di Bali ada ya mayat-mayat yang diletakkan di atas, di mana lupa tuh. Dulu waktu zaman SMA ya. Study tour di mana? Kayaknya harus nyebrang ya kita ke sananya pakai perahu ya. Kintamani ya. Apa namanya? Oh, Trunyan. Ya benar Trunyan. Itu kalau nggak salah kan mayat hanya digeletakkan gitu ya. Katanya pohonnya bisa menyerap bau bangkainya itu. Nah, gitu. Saya sempat ke sana dulu hanya ngelihat tulang belulang itu. Trunyan benar. Jadi di zaman dulu ternyata juga ada model begitu, hanya diletakkan di tanah, di atas tanah. Pada saat festival itu diadakan, mereka meletakkan tulang-tulang tersebut di satu tempat dan kemudian meletakkan minuman keras dan lain-lain di satu tempat yang lain. Lalu mereka minuman keras sambil menangisi dan meratapinya gitu. Dan hal berikut ini juga dikatakan oleh Sang Buddha. Wahai para biku, ada yang namanya permainan yang dimainkan dengan tulang belulang kerabat yang sudah meninggal, yang sudah dicuci di provinsi-provinsi bagian selatan. Di dalam permainan tersebut ada makanan, minuman, makanan padat, makanan pokok, makanan yang bisa dijilat, sesuatu yang bisa diminum, tarian, nyanyian, dan juga permainan alat musik. Wahai para biku, ada permainan yang dimainkan dengan tulang belulang kerabat yang sudah meninggal, yang sudah dicuci seperti itu. Aku tidak mengatakan tidak ada itu permainan, ada gitu. Ya, juga itu dibenarkan oleh Buddha.
Akan tetapi beberapa guru juga berkata bahwa permainan yang dimainkan dengan tulang belulang kerabat yang sudah meninggal, yang sudah dicuci adalah pencucian tulang. Artinya itu sebenarnya bukan permainan, ini hanya tulang yang tadi digeletakkan daripada kotor kemudian dicuci gitu, dibersihkan gitu. Slide berikutnya. Sabung gajah, sabung kuda, sabung kerbau, banteng, kambing, domba, ayam, burung puyuh, sabung tongkat, tinju, gulat, perang-perangan dan seterusnya, inspeksi pasukan ya. Mereka terlibat dalam permainan-permainan seperti itu. Sementara Pertapa Gotama abstain dari kunjungan pertunjukan semacam itu. Ingat ya, ini hanya pujian dari orang-orang ya, yang diucapkan oleh orang-orang tentang Sang Buddha begitu. Demikianlah wahai para biku, orang awam pada umumnya akan berkata ketika memuji Sang Tathagata. Perihal sabung gajah dan seterusnya artinya harus dipahami dengan cara ini. Bagi para biku tidaklah pantas untuk bertarung dengan gajah dan lain-lain. Tidak pantas untuk membuat mereka bertarung dan tidak pantas untuk melihat mereka yang sedang bertarung. Ada 3 komponen ya. Jadi artinya bagi seorang biku tidak pantas untuk bertengkar dengan binatang itu tadi, ya, gajah di sini. Jadi harusnya ini tidak hanya gajah, ayam dan lain sebagainya gitu. Bahkan nyamuk juga. Biku nggak boleh bertengkar dengan nyamuk. Bertarung dengan nyamuk. Gimana cara biku bertarung dengan nyamuk? Ditepuk? Nggak boleh, ya kan, itu pelanggaran, pembunuhan makhluk kan. Nah, jadi tidak pantas, ada 3 komponen. Biku tidak pantas untuk bertarung dengan mereka atau membuat mereka bertarung, mengadu mereka. Ya, mengadu mereka nggak boleh. Juga tidak pantas untuk melihat mereka yang sedang bertarung tadi. Gulat itu seperti kontes gulat. Perang-perangan berarti tempat di mana pertempuran palsu terlihat, ini hanya permainan perang begitu artinya. Panggilan absensi berarti ke tempat di mana para prajurit sedang dihitung, ya, sedang diabsen begitu. Kita tidak menikmati pertunjukan seperti itu. Manuver militer berarti menikmati formasi-formasi pasukan militer, formasi pasukan yang dibentuk seperti bentuk sehingga menjadi seperti bentuk kereta, huruf dan lain sebagainya gitu. Inspeksi pasukan berarti di sini melihat unit militer yang dikatakan dengan cara ini atau sejenisnya. Oh, 3 ekor gajah adalah unit gajah yang terendah gitu. Nanti 3 ekor kuda adalah unit yang terendah dan seterusnya gitu. Sementara beberapa pertapa yang dihormati yang menikmati makanan-makanan yang dipersembahkan dengan keyakinan hidup sebagai orang yang terlibat dalam perjudian yang merupakan basis kelalaian semacam ini. Anda tahu arti basis kelalaian? Termasuk minum, menjauhkan diri dari minuman keras, ya, karena itu menjadi basis dari kelalaian. Ya, kalau Anda minum minuman keras, terus Anda mabuk, maka Anda akan cenderung melakukan pelanggaran sila-sila yang lain. Begitu, makanya disebut basis kelalaian. Yaitu permainan catur yang dimainkan di atas papan 8x8 kotak. Dulu, waktu masih muda, saya itu sering ikut lomba catur. Saya dulu suka catur, suka catur. Bahkan dulu sempat di Jakarta ikut klub yang terkenal di Jakarta itu. Ya, terus salah satu kawan permainan catur saya itu kawan bebuyutan, kawan sahabat tapi lawan bebuyutan, lawan bebuyutan gitu. Sering kita bertanding gitu, kalah menang sih gitu. Terus satu hari dia ketemu saya pas sudah jadi biku, udah pakai jubah, gitu. Langsung dia udah ini, ayo kita tanding lagi gitu. Saya bilang no, sekarang saya udah nggak boleh main catur gitu. Sayang banget. Dia bilang gitu. Jadi dulu saya hobi itu. Bahkan waktu SMA juga mewakili SMA saya untuk lomba apa dulu namanya 6 kolese. Kita itu kayak punya satu, sekolahan saya itu satu, mungkin kayak satu ordo Katolik yang sama dengan Canisius. Kalau di Jakarta Canisius, Jogja ada Brito gitu. Kalau Semarang tempat saya itu Loyola 3, terus Mertoyudan Seminari
Ada 6 pokoknya dulu, 6 kolese. Jadi setiap tahun kita lomba 6 kolese itu, gitu. Nah saya mewakili tim SMA saya tuh catur. Pokoknya dulu hobi banget catur tuh. Jadi banyak opening itu saya hafalkan itu. Kalau Anda yang suka main catur gitu. Jadi lucu ketika ketemu dengan kawan yang sahabat tapi juga musuh bebuyutan, karena sering ketemu dalam permainan, dalam lomba begitu. Dia ngajak main catur gitu. Lu sayang banget gitu. Lu kok sayang loh ya. Ya enggak sayang gitu. Memang sudah enggak boleh sekarang gitu. Saya lanjutkan. Permainan catur yang dimainkan di atas papan tadi ya, ada yang 8x8 kotak, 10x10 kotak dan seterusnya gitu. Kemudian labirin berarti setelah membuat lingkaran jalan yang berbeda-beda di tanah yang harus dihindari di sana sini. Tahu ya labirin ya. Mungkin kalau di zaman modern kayak jalan yang membuat orang tersesat itulah. Lorong-lorong gitu itu kan. Ya. Jadi kita diminta masuk dari satu pintu dan harus bisa keluar dari pintu lain. Kan itu nggak gampang untuk bisa keluar ya, katanya begitu kan. Nah labirin itu seperti itu gitu. Beberapa pertapa yang dihormati menikmati itu semua tadi ya, walaupun mereka hidup dari kemurahan hati orang lain gitu. Sedikit lagi, santika di sini susah untuk diterjemahkan itu ya. Itu kayak Jack Straws gitu. Jack Straws itu apa ya? Itu susah sih, saya belum sempat research sih. Jadi makanya saya belum terjemahkan gitu. Oke. Jadi santika ini adalah permainan semacam permainan kerikil-kerikil kecil gitu. Para pemain mengambil dan memindahkan kerikil-kerikil tadi atau dadu-dadu yang sudah disatukan hanya dengan menggunakan kuku jari tangan ya, tanpa membuatnya bergoyang, nggak boleh goyang gitu. Jika di antara kerikil atau dadu tersebut ada yang bergoyang, maka itu berarti si orang tadi kalah dalam permainan gitu. Jadi santika itu adalah nama permainan seperti itu. Tapi kalau saya lihat kamus itu sering disebut Jack Straws. Nggak tahu itu permainan apa itu Jack Straws. Permainan dadu berarti permainan dadu di atas papan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk berjudi. Permainan dengan cara memukul stick pendek dengan stick panjang disebut permainan tip cat ya. Kumbang gitu. Ini ada jadi seorang menggunakan tongkat untuk mengetuk tip cat di ujungnya dan saat terbang kemudian memukul serta mendorongnya sejauh mungkin. Permainan dengan menggunakan seikat bilah, serat kelapa atau serat palem tipis artinya adalah permainan yang menampilkan gambar gajah, kuda dan sebagainya setelah sebelumnya membatasi seikat bilah, serat kelapa atau palem tipis dengan pewarna merah yang diperoleh dari resin serangga, cairan merah tua atau pasta skirklep serta memukulkan seikat bilah, serat kelapa dan palem tersebut ke tanah dan dinding sambil bertanya kamu mau jadi apa. Paham gak Anda? Ini permainan zaman dulu ya. Makanya kadang menarik sih sambil mikir bayangin ini permainan apa sih. Karena kan di zaman sekarang udah gak eksis ya gitu. Tapi kalau di zaman kita SD dulu kita sering kan diminta untuk membuat bangunan tapi dari apa itu daun padi ya. Yang sudah dikeringin atau apa. Dulu sering ya kita prakarya gitu istilahnya itu. Itu saya itu kelas 1 tahun 74. Siapa yang kelas 1 SD-nya tahun 74? Kayak udah jauh sekali ya, berapa tahun yang lalu itu. Tahun 74 itu. Permainan kelereng berarti permainan dengan bola atau kelereng. Permainan menggunakan alat musik tiup itu seperti seruling yang terbuat dari daun disebut permainan meniup tabung daun. Bajak mainan berarti permainan dengan menggunakan tenggala kecil yang merupakan mainan anak-anak desa. Permainan yang melibatkan jungkir balik disebut senam atau salto. Ini adalah permainan dengan cara berputar-putar ke atas dan ke bawah sambil memegang tongkat di langit dan meletakkan kepala di tanah.
Demikianlah yang dimaksudkan. Roda yang terbuat dari daun palem dan sebagainya yang berputar karena tertiup angin disebut kincir angin mainan. Siapa yang pernah main begini? Bikin kincir angin dari daun itu loh. Hah? Pernah nggak? Nanti pakai biting kalau orang Jawa bilang lidi. Nah, daun yang ini ditekuk sedemikian rupa sehingga nanti kalau kena angin dia mutar kayak kincir angin gitu. Ya saya waktu kecil pernah itu main kayak gitu. Kemudian yang lainnya, busur dan anak panah mainan berarti tidak lain hanyalah busur dan anak panah kecil. Permainan untuk mengungkap alfabet yang ditulis di awang-awang atau di punggung disebut permainan teka-teki huruf. Permainan menebak pikiran berarti permainan membaca apa yang dipikirkan dengan menggunakan pikiran. Menirukan kelainan tubuh berarti permainan yang menunjukkan berbagai cacat fisik seperti buta, tangan bengkok, bungkuk dan sebagainya ya. Tentu ini semua dilarang bagi para biku gitu ya. Nah, jadi sementara beberapa pertapa yang lainnya melakukan itu semua ya. Tapi Buddha abstain dari itu semua dan kemudian diwajibkan juga kepada para biku untuk berpantang dari itu semua. Nah, itulah mengapa bagi orang lain di zaman Buddha termasuk extraordinary karena tidak terlibat dalam hal-hal yang seperti itu. Tetapi bagi Buddha itu adalah hal yang remeh ya. Nah, ikuti terus kelas ini karena nanti di belakang Anda akan makin paham apa yang seharusnya dikejar oleh para biku, murid-murid Buddha. Baik, dengan demikian kelas pada minggu hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga dalam 1 jam ini Anda berhasil menimbun kebajikan, benih karma baik dalam jumlah yang besar dan semuanya bisa menjadi kondisi untuk memunculkan segala hal yang baik di dalam kehidupan Anda, tidak hanya di dalam kelahiran ini tetapi juga di kelahiran yang akan datang, dan semoga semua kebajikan yang sudah Anda timbul menjadi kondisi yang mendukung Anda untuk mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian amita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhamawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian amita yang berada di ruang Dhammasala, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalian amita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya mendapatkan kesempatan giliran untuk bertanya. Baiklah, kami persilahkan kepada kalian amita yang ingin bertanya dari ruang Dhammasala terlebih dahulu. Kepada Bapak yang mohon untuk menyebutkan nama dan domisili Bapak, dan silakan untuk berdiri. Nama saya Jopit. Itu kan tadi saya lihat di kitab komentar banyak biksu-biksu yang tidak mengikuti sila. Kalau saya sebagai seorang orang awam, di zaman sekarang gimana cara kita membedakan biksu yang benar dan biksu yang dia tidak mengikuti sila-sila yang sesuai Buddha ajarkan? Terima kasih Bante. Tadi tidak berbicara tentang banyak biku melanggar sih, bukan sih, tetapi tadi hanya menyampaikan bahwa aliran di luar sana di zaman Buddha, para pertapa dan yang lainnya melakukan itu semua. Tetapi para biku tidak diperbolehkan untuk melakukan hal seperti itu gitu ya. Nah, tetapi kalau boleh duduk. Tentang pertanyaan Anda bagaimana membedakannya biku yang patuh pada sila dan tidak sih, saya rasa Anda tidak perlu menyelidik sampai ke sana karena nanti hanya akan mencemari pikiran Anda sendiri, mengotori pikiran Anda sendiri ya. Jadi makanya biasanya secara tradisi itu para bante akan membimbing kalau Anda mau melakukan kebajikan, Anda harus pusatkan pikiran perhatian Anda, fokus Anda kepada sangga. Ya, sangga itu arti sangga itu
kumpulan para biku. Jadi di teks dikatakan sangga itu merujuk pada kumpulan para biku sejak zaman awal Buddha mempunyai murid dulu sampai hari ini. Sehingga dikatakan tidak ada yang namanya sangga yang tercemar, karena sangga itu dimurnikan sejak oleh Yang Mulia Sariputta dan seterusnya begitu. Jadi saya rasa sih tidak perlu sampai ke sana ya, bahwa misalkan kemudian Anda lebih cocok kepada biku A, tidak cocok dengan biku B, ya itu cukup untuk Anda sendiri, tidak perlu dibicarakan lagi ke orang lain. Kenapa? Concern saya adalah nanti nggak ada manfaatnya juga bagi diri Anda, yang ada hanyalah risiko pikiran Anda jadi kotor, ya toh? Jadi tercemar, dan itu kan Anda rugi sendiri, ya. Lebih baik ya sudah, pokoknya saya cocok dengan Bante A, nggak cocok dengan Bante B, cukup untuk Anda sendiri. Itu tidak perlu kemudian disampaikan ke sana kemari begitu ya. Jadi ini masalah kecocokan. Misalkan kayak Anda kalau masuk ke restoran, Anda pesannya kue tio atau apa misalkan, yang lain pesan nasi goreng, ya pilihan masing-masing saja gitu. Gitu ya. Jadi saya rasa tidak perlu mengarahkan pikiran sampai ke sana ya. Gitu. Baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Syedau untuk penjelasannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk penanya dari DBS Surabaya. Saat ini telah bergabung dengan kita Ibu Nerisa. Mohon tim multimedia untuk ditampilkan. Dipersilakan Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, silakan. Wandami, saya Dau izin bertanya terkait peraturan Winaya untuk kegiatan olahraga oleh Sangha itu seperti apa, meskipun olahraga tersebut tidak terkait dengan permainan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Olahraga untuk Sangha. Ya. Kami biasanya hanya jalan-jalan kaki begitu ya. Tapi sebenarnya kan yang dilarang itu, sebentar saya ingat-ingatnya ya, maaf nih kalau ini harus diingat-ingat dulu. Kalau berolahraga tidak bertujuan untuk, teksnya itu berbunyi, tidak membuat bulky, jadi tubuhnya jadi berotot begitu ya. Jadi six pack begitu ya, itu ya tidak untuk tujuan itu, semata-mata hanya untuk menghilangkan kepenatan dan menjaga kesehatan. Biasanya sih para biku berjalan kaki sih, berjalan kaki. Nah kalau di Myanmar itu dulu saya merasa sehat ketika di Myanmar itu, karena sehari itu mungkin bisa jalan 2 jam loh saya kalau di Myanmar itu, dari Pindapata pulang pergi, kemudian nanti ketika harus meditasi jalan atau bahkan harus menghafal kitab suci, biasanya kita kalau badannya penat gitu ya juga jalan kaki ke sana kemari gitu. Nah tetapi juga saya pernah melihat itu ada satu wihara, tidak di Indonesia, itu tidak juga di Myanmar, di negara lain ya, di luar Indonesia dan Myanmar. Itu di dalam wihara itu, karena di hutan dan kebetulan itu ada danaunya itu dirubah menjadi semacam tempat berenang gitu. Saya tidak pernah melihat bikunya berenang, tetapi yang saya dengar gitu ada yang berenang di sana gitu. Jadi waktu itu sempat jadi bahan diskusi apakah itu melanggar Winaya atau tidak gitu. Tapi selama kemudian kan saya tahu bahwa bikunya memang demi menjaga kesehatannya harus berenang seperti itu. Jadi kalau dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ya sah-sah saja. Biku tersebut sangat senior dan sangat terkenal sampai hari ini ya, masih aktif mengajarkan dhamma gitu. Jadi hanya seperti itu. Larangannya adalah kalau biku tidak berlatih olahraga untuk menggedekan otot gitu. Kalau yang bikuni tidak berlatih olahraga yang bisa membuat
Ya sama sih sebenarnya, teksnya kira-kira membuat tubuhnya lebih berisi atau apa gitu, kira-kira begitu. Jadi tujuannya hanya untuk melepas kepenatan atau menjaga kesehatan. Memang ini problem kami para biku ya, karena keterbatasan itu sehingga saya banyak mendengar bahkan para seyado di Myanmar itu juga banyak yang sakit, kesehatannya kurang bagus, itu banyak rata-rata gitu. Banyak juga yang saya diberi informasi dulu itu yang kena diabetes ya, gula, itu banyak itu. Ya wajar sih karena memang pola hidupnya seperti itu ya. Begitu, mudah-mudahan menjawab. By the way, kenapa sih bertanya itu? Kenapa? Pingin tahu aja saya tahu. Soalnya kan mungkin penasaran juga sih. Soalnya kan katanya banyak winaya kepada sangha. Jadi saya pingin tahu kalau kegiatan yaitu seperti yang saya bilang tadi kan, masa biku itu nggak boleh sama sekali melakukan kegiatan olahraga. Padahal olahraga sendiri itu kan perlu untuk kita sebagai manusia untuk kelangsungan hidup lah, ibaratnya seperti itu. Jadi saya ingin tahu. Jalan sih, biasanya jalan kaki sih. Saya juga pernah diberi tahu di salah satu negeri Buddhis yang cukup terkenal selain Myanmar lagi, itu ada wihara punya kayak treadmill begitu ada. Ya saya rasa ya begitu-begitu akhirnya Melisa. Kalau saya di Megamendung lumayan sih, treknya itu udah kayak naik turun gunung gitu. Jadi jalannya gitu, keliling aja 1 jam keliling kompleks gitu udah lumayan itu. Itu kalorinya 350 kalori gitu. Lumayan 1 jam. Kalau misalnya badminton gitu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Itu termasuk permainan, Elisa. Baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Seyado untuk penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya kami berikan kembali kepada Pekaldana Mita yang berada di ruang Dhammasala. Kepada Bapak yang di tengah pakai baju merah. Mohon untuk menyebutkan nama dan domisili. Sakyatu Bante, saya Roger dari Jakarta. Perihal tadi cerita Bante yang jubah keempat ya Bante ya, yang memang gak boleh disimpan kayak gitu oleh anggota sangha kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya harus kita, bukan harus sih, sebenarnya harus ada tata cara yang benar untuk berikan ke orang lain kayak gitu kan, untuk ke biku yang lain kayak gitu. Nah apa yang terjadi kalau ternyata tidak ada tanda kutip kegiatan memberikan itu? Nah apakah Bante yang lain atau orang lain tuh bisa seperti mengambil untuk dipakai kayak gitu? Karena kan sila untuk pengambilan barang yang tidak diberikan kan oleh kita umat awam kan juga berlaku gitu kan. Nah ini juga yang saya mau tanyakan itu seperti contoh kayak gitu, orang tua itu mau wariskan ke kita gitu, tapi gak pernah ditulis nih untuk diberikan ke kita kayak gitu. Kita boleh terima gak kayak gitu? Apakah bahkan sampai yang remeh-temeh nih, kadang-kadang saya berpikir kalau misalnya di pekerjaan ya kayak gitu, di kantor kayak gitu, kita mau membuka sesuatu pakai gunting. Nah guntingnya itu hanya punya orang lain gitu. Dan banyak teman-teman lain, oh orangnya lagi gak ada nih, ambil aja kayak gitu. Nah itu karena gak diberikan, saya lagi berpikir, itu harusnya kita gak boleh ngambil sama sekali dong. Jadi ya remeh kayak gitu, apakah ada detailnya kayak gitu gak? Maksudnya apa barang yang tidak diberikan itu, apa yang boleh, apa yang enggak kayak gitu, Bante. Tuh, terima kasih. Ya kan biasanya ada barang yang menjadi milik sangga, ya sangga. Sangga itu udah dimatikan, kayak berdengung kayaknya. Jadi sangga itu di sini merujuk kepada arama sangga, sangga di dalam satu wihara, ya. Jadi komunitas biku yang ada di dalam satu wihara.
Jadi kalau barang ini adalah sudah diserahkan menjadi miliknya sangga, maka dengan prosedur-prosedur tertentu nanti individu biku boleh memilikinya, tapi ada prosedur yang mengaturnya, itu sangat teknis nanti ya. Tapi harusnya yang berhak untuk mendapatkan yang seperti itu hanya biku yang tinggal di dalam satu wihara yang sama tersebut gitu ya. Nah kalau nanti ada biku tamu, istilahnya agantuka biku, biku dari wihara lain berkunjung gitu, ya dia tidak bisa mengambil sembarangan begitu. Ya, maka biku yang tinggal di arama tersebut, di wihara tersebut, itu yang kemudian akan berembuk dan memutuskan untuk memberikan ini kepada biku tamu tadi gitu. Tapi kembali lagi, kalau biku yang tinggal di dalam satu arama, satu wihara, selama itu adalah barang-barang sangga yang disimpan di kapiak kuti tadi, katakanlah gudangnya sangga gitu, istilah awamnya gitu. Sebenarnya katiak kuti itu kayak gubuk yang menyimpan barang-barang yang sah, proper untuk dipakai oleh sangga gitu ya. Nah, barang-barang yang di sana itu boleh dipakai oleh biku-biku siapapun yang tinggal di dalam wihara itu, tetapi atas dasar prosedur yang juga sudah diatur oleh Winaya gitu ya. Ya begitu. Kalau berkaitan dengan umat, kalau kayak tadi Roger di kantor apa tadi mau ambil gunting dan orang yang punyanya itu sedang tidak berada di tempat ya. Apakah boleh? Saya rasa standarnya begini sih Roger. Selama kalau Roger mengambil itu dan itu dikembalikan dan kemudian Roger tidak dituduh sebagai pencuri, maka itu sah-sah saja sih. Kan hanya pinjam aja sebentar ya. Kalau rusak diganti, tapi kalau coel-coel dikit ya ganti yang baru ya, pastikan untuk tidak rusak gitu ya. Jadi harusnya sih kalau untuk Anda boleh, tapi kalau untuk biku biasanya kita tidak melakukan itu, walaupun dalam teks Winaya juga dulu dikatakan kalau ada barang, misalkan kita jalan di wihara kita, kalau wihara kita itu maksudnya kalau di Myanmar itu kan wihara luas-luas gitu, bisa 1 hektar luasnya gitu. Nah kalau kita jalan di area, di compound wihara tersebut dan di satu lorong gitu kita melihat misalkan jubah tergeletak atau apa yang lain gitu, jubah katakanlah yang tergeletak, terus si bikunya tadi yakin bahwa ini nggak ada pemiliknya gitu ya, maka dia boleh mengambilnya asal dia yakin ini nggak ada pemiliknya gitu ya. Walaupun demikian biasanya dia akan mengambil dan akan melaporkannya kepada komunitas, kepada sangga, kepada yang lain bahwa ini ada seperti itu, dan nanti sangga memutuskan oke disimpan ke kapiak kuti tadi, disimpan di kayak gudangnya gitu yang seperti itu. Nah itu ada teks yang seperti itu gitu, karena kan bikunya berpikir ya memang dalam 1 hektar wilayah ini kan nggak ada yang lain selain kami gitu. Jadi makanya dia yakin bahwa ini tidak ada pemiliknya gitu. Paham ya Roger? Tapi kalau untuk umat kan memang standarnya tidak sedetail biku ya, tidak selembut biku aturannya gitu. Harusnya sih kalau masalah gunting tadi seperti itu nggak masalah sih. Masih Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sedo untuk penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya kita berikan kepada Kalanamita yang bergabung pada Zoom meeting. Kepada Saudara Teddy B, dipersilahkan. Menami Bante. Iya Teddy. Teddy mau tanya Bante, misalnya kalau ada satu anak itu karena orang tuanya itu ditangkap karena berbuat kejahatan, oleh karena itu dia itu misalnya dikucilkan atau dibully di sekolah, akhirnya dia nggak bisa sekolah di situ, udah itu dia harus mungkin karena asetnya disita dia harus bekerja dan sebagainya lah Bante. Apakah yang dialami anak ini adalah karena karma perbuatan dia di masa lalu atau bagaimana Bante? Terima kasih.
Oh iya, iya. Kalau si anak dibully itu bukan karena orang tuanya. Kalau sesuai hukum karma, ya, orang tuanya tadi kan katanya melakukan kejahatan, kemudian ditangkap ya. Dan singkat cerita si anak dibully di sekolahannya begitu. Ya. Ketika si anak dibully gara-gara orang teman-temannya berpikir karena orang tuanya melakukan tindakan yang memalukan gitu, dan kemudian mereka membuli si anak, memang secara duniawi dikatakan anak itu dibully karena orang tuanya melakukan perbuatan yang tercela. Tetapi secara hukum karma sesungguhnya anak itu dibully karena di masa lalu dia melakukan karma buruk, dan sekarang karma buruk itu berbuah dalam bentuk bulian yang harus dia terima seperti itu, begitu. Sehingga kalau si anak itu sangat paham dharma, maka dia tidak akan menyalahkan orang tuanya atas bulian yang dia terima, begitu ya. Nah, jadi memang pemicunya si orang tua dia yang melakukan perbuatan tercela ya. Tetapi orang tua dia itu hanya itu yang istilah saya itu membantu karma buruk dia untuk matang dan berbuah gitu. Jadi orang tua dia itu agent yang mematangkan karma buruknya si anak gitu. Makanya saya juga pernah kan menasihati Anda semua, walaupun pada arti yang tertingginya semua orang itu memetik buah karmanya sendiri, janganlah itu dipakai sebagai alasan untuk menyakiti orang lain dengan berdalih kalau dia kemudian mengalami sakit hati kan buah perbuatannya dia sendiri. Jangan begitu. Jangan menjadi agent untuk mematangkan karma buruk orang lain. Paham? Anda para Buddhis, saya ulangi lagi, jangan menjadi agent yang mematangkan karma buruk orang lain. Jadilah agent yang mematangkan karma baik orang lain ya. Nah, sekarang kita analisa lagi. Pertanyaan tadi bisa dianalisa lebih lanjut. Kalau seseorang itu menjadi agent bagi matangnya karma buruk orang lain, misalkan si B ini mengambil harta si A, ya. Ketika si A kehilangan harta yang dicuri si B, sebenarnya memang benar si A sedang memetik buah perbuatannya sendiri, bukan karena si B. Si B hanya agentnya aja, paham ya? Tetapi bukan berarti si B tidak salah juga loh. Dalam cerita itu berarti si B sedang melakukan karma buruk berupa pencurian, kan gitu ya. Ya, jadi si A yang dicuri sedang memetik buah karma buruk yang dia lakukan dari kehidupan lampau. Si agent B-nya tadi itu hanya membantu dia saja untuk mematangkan karma buruknya, tapi si agent ini sedang melakukan karma buruk. Makanya jangan menjadi agent yang mematangkan karma buruk orang lain, jadilah agent yang mematangkan karma baik orang lain. Paham ya? Oke, baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sedo untuk penjelasannya. Sedo, saat ini telah pukul 10.15. Apakah sesi tanya jawab diakhiri? Baik, Kalanamita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab hari ini. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi Anumodami Sedo atas pembabaran tentang Brahma Jala Sutta dan komentarnya bagian ke-10. Bagian menengah tentang sila bagian pertama. Mohon Sedo berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami. Kalanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 pukul 10.50 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Selanjutnya,
Dengan penuh sukacita, DBS mengundang kalian mita semua untuk bergabung dalam perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2 dan lantai dasar DBS dengan tema Zaman Keemasan Kebajikan. Susunan acara terdiri dari permohonan sila, Dhammadesana, Sanggadana, dan peluncuran 4 buah buku karya Sayadaw Keminda yaitu Owada Katha, kumpulan ceramah yang berisikan nasihat volume 4, Buddha Wangsa, garis silsilah para Buddha bab 2, Abhidhamma Wibawinitika, komentar Abhidhamma Sanggaha bab 1 dan bab 2. Untuk itu, mari kalian mita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkenaan dengan perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kia Tanagaku, Integrated Coaching Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Live Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Live Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Live Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan. Ekagata Sinergi Kabel menghadirkan 2 lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern, dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDN. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan. Rating Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda. Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics.
kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Reve Moa Ampari. Didukung oleh Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui 8 jenis sponsorship, yaitu Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada 24 Mei 2026. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 24 Mei 2026. Namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Waisak di DBS. Dana sponsor, ucapan Waisak, dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim galang dana Waisak DBS dengan Saudara Budiman dan Saudari Fili dengan cara scan barcode WhatsApp pada poster yang tertera pada layar saat ini. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Waisak DBS dapat dengan cara scan QR Code registrasi pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman dan Saudari Fili. Selanjutnya, DBS membuka kesempatan bagi Kalyanamita untuk bergabung dalam tim Weawaca. Weawaca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan Dasa Punya Kiryawatu. Bagi yang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi Saudara Budiman Butopo dengan nomor HP yang tertera pada layar. Selanjutnya, melanjutkan volume sebelumnya, DBS akan menerbitkan buku Owada Katha, kumpulan ceramah yang berisikan nasihat volume keempat. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak DBS 31 Mei mendatang. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer ke BCA 6275191918 dengan kode transfer 19 dengan batas akhir dana pada 5 April 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Persahabatan Antelop, Kura-kura, dan Burung Pelatuk. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 43 dengan batas akhir dana pada hari ini 5 April 2026. Melanjutkan volume sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Buddha Wangsa garis silsila para Buddha bab 2 pembahasan mengenai aspirasi Sumedha, Sumedha Patana Katha. Buku ini juga akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak DBS 31 Mei mendatang. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 29 dengan batas akhir dana pada 19 April 2026. Selanjutnya, kabar gembira bagi pembelajar Abhidhamma. DBS akan menerbitkan buku Abhidhamma Tawibawinitika atau kitab subkomentar Abhidhamma Tasanggaha, yaitu Cita Pariceda Wanana, penjelasan untuk bab kesadaran, dan Cetasika Pariceda Wanana, penjelasan untuk bab
konkomitan mental. Buku ini juga akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak DBS 31 Mei mendatang. Dukungan dana kedua buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 39 untuk buku pertama dan kode transfer 49 untuk buku kedua dengan batas akhir dana pada 3 Mei 2026. Selanjutnya, DBS juga akan menerbitkan buku anak Meta, Cinta Kasih. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 23 dengan batas akhir dana pada 17 Mei 2026. Kemudian, DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Monyet yang Cerdik dan Buaya yang Licik. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 53 dengan batas akhir dana pada 7 Juni 2026. Telah terbit buku Jalan Kuno Buddha karya Biku Piada Sitera, buku manual Abhidhamma Kondisi-Kondisi, buku cergam seri Jataka, Babi Hutan yang Bau dan Singa yang Mengalah, dan buku cerita bergambar Asi Wisopama Sutta, Perumpamaan tentang Ular, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS, atau bagi Anda yang berada di luar kota bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku-buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di 0811 9706 388. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan memindai kris yang tampil di layar saat ini atau menggunakan kartu kris yang dibagikan oleh tim Wewaca atau melalui kantong dana yang akan diedarkan, atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Damawihari di 6275191918 dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Untuk itu, dengan pemahaman yang benar tentang berdana dan dengan penuh sukacita, marilah kita menghadirkan sada keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta pada kamah dan buahnya, baik sebelum, saat, maupun setelah kita melaksanakan kebajikan dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kalanamita semua. Selanjutnya, kami mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari Kalanamita, kita semua beranjali. Kepada Sayadaw, kami persilahkan. Baik, ikuti saya. Idang me punya asawa kaya wahang hotu idang me punya nibanasa pacayo hotu mama punya baga sabak satana bajemi tesabe mesama punya baga labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan kami. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi, terima kasih Sayadaw atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Jika berkenan, Sayadaw dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalanamita, karena Sayadaw Keminda akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap Anumodami Sayadaw atas Dhamma desananya. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Anumodami Sayadaw, semoga Sayadaw selalu sehat, damai, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Anumodami Bante, semoga Bante selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Luciana mewakili segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan selama kelas PS ini berlangsung. Sukihontu Kalanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Semoga ajaran Buddha lestari. Buddha Sasanang Cirang Tithatu. Sadu, sadu, sadu.